Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 7 Juni 2023. Teman-teman, bagaimana hari ini? Hari ini IHSG kayaknya tidak bergerak kemana-mana ya. Kita lihat IHSG itu bentuknya seperti doji, plus 0,01%. Itu bisa kita katakan sangat-sangat kecil, sehingga kalau teman-teman yang pakai candlestick mungkin akan terlihat harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Doji intinya, yaitu harga pembukaan sama dengan penutupan, high dan low itu ada, upper shadow dan lower shadow itu ada, itu kita bilang sebagai doji. Intinya itu body candle-nya tipis. Jadi kita bisa membaca ini sebagai indecision daripada pasar. Bisa jadi kekuatan bear melemah sehingga mendekati kekuatan bull, atau justru kekuatan bull yang mulai kuat, mulai tumbuh sehingga mendekati kekuatan bear, sehingga mereka sama kuat dan sedang berantem dengan serunya gitu. Seperti yang saya katakan kemarin, dalam situasi seperti ini saya lebih memilih untuk jadi penonton, melihat pertarungan yang seru antara bull dan bear sambil menunggu. Kalau bull ternyata jadi pemenang, maka kita bisa entry dengan penuh sukacita. Kawan-kawan yang baru bergabung di channel Stock Technician, yang baru ketemu, mungkin ada lewat di suggest video. Nah, ini adalah channel yang khusus untuk membahas mengenai analisa teknikal, khususnya untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, teman-teman sudah ada di channel yang tepat. Langsung saja subscribe. Bahkan teman-teman boleh ikutan memberi usul saham apa yang akan kita bahas berikutnya dengan menuliskan kode saham tersebut di kolom komentar. Mungkin gak akan saya balas, tapi yang jelas kita baca dan ya kita bahas berikutnya. Pertama mari kita lihat BMTR. Kalau teman-teman lihat BMTR ini masih berusaha untuk menembus naik ya. Mungkin terjadi pengurangan volume transaksi sehingga kita masih bisa mengatakan area kotak kuning ini sebagai area resisten yang belum tertembus. Ya, ini tentu saja belum tertembus karena teman-teman bisa melihat harga masih berada di sekitar kotak kuning. Mungkin saja besok terjadi koreksi karena volume hari ini juga cenderung kecil ya. Bisa jadi besok akan ada koreksi, dan teman-teman yang tertarik dengan saham BMTR boleh mempertimbangkan untuk entry pada saat BMTR sedang ada di harga yang lebih bagus, harga yang lebih miring. Support di area kotak hijau ada di sekitar 280 sampai 290, sedangkan resisten kotak merah ada di sekitar 320. Saya kira teman-teman akan lebih senang, akan lebih banyak cuannya kalau entry pada saat BMTR menembus area kotak merah. Tentu saja kita lihat untuk area resisten berikutnya itu cukup jauh, resisten kuat ya. Jadi yang kita lihat itu cukup jauh, ada di sekitar 350-an. 350 sampai 360 mungkin itu bisa jadi area target untuk pergerakan jangka panjang BMTR. Tapi tentu saja teman-teman harus mengingat sifat dari saham BMTR, karakteristiknya yang cenderung tidak terlalu gesit bergerak. Nah, itu harus dijadikan pertimbangan. Mungkin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target cuan sekian persen itu berapa panjang. Nah, itu sebagai trader teman-teman mesti memperhitungkan. Sayangnya teknikal tidak bisa menjangkau analisa mengenai waktu tersebut. Nah, itu memang mesti kita adjustment secara mandiri. Kira-kira dia berapa lama saya bisa dapat cuan sekian persen. Kita lanjut dengan ADI. Teman-teman bisa melihat saham ADI ini sedang downtrend ya. Apakah ini akhir dari downtrendnya? Saya kira terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa downtrend sudah selesai. Kalau kita gambar trend line dari atas sini, kemudian kita cobain di sini, ternyata udah putus. Nah, kita di sini, ya saat ini berarti
ADI sedang nabrak downtrend line. Yang putus-putus ini adalah downtrend line ya. Jadi bisa jadi ADI sedang menguji resisten sehingga belum bisa kita katakan bahwa ADI sudah mematahkan downtrend line. Itu pun kita masih mesti konfirmasi apa benar sudah terjadi higher high dan higher low untuk mengatakan sudah terjadi pembalikan arah. Jadi sekedar patah downtrend line itu belum cukup untuk mengatakan sudah terjadi reversal. Teman-teman harus memperhitungkan bahwa terjadi penembusan resisten dengan volume yang cukup besar. Kemudian ada higher high, ada higher low. Beberapa kali itu kejadian sehingga teman-teman bisa melihat tangga yang bergerak ke kanan makin tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri suatu uptrend. Pada saat ini, saya kira belum terlalu bijaksana kalau teman-teman mau mengatakan saya mau kumpulin ADI. Pertama, karena bisa jadi di bawah, di fase bottoming itu terjadi sideways yang cukup panjang. Yang kedua, bisa saja ini adalah retracement dari suatu downtrend untuk kemudian kembali kepada tren utamanya yaitu downtrend. Nah, itu lebih gawat kan? Jadi, teman-teman harus lebih hati-hati kalau mau trading di saham ADI. Saya coba dekatkan sedikit, sehingga kita bisa lihat lebih jelas bentukan support dan resistennya. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk area kotak kuning ada sekitar 360 sampai 370-an, dan teman-teman, maaf, 370 sampai 380, dan saat ini ADI sedang tertahan di area resisten. Nah, antara lain juga kena dengan trend line, bisa jadi itu adalah resisten yang lebih kuat, sedangkan support ada di area kotak merah di sekitar 340. Apabila teman-teman memang ngebet pengen banget kumpulin ADI, pengen beli ADI, saya pikir area kotak merah di sekitar 410 ini bisa menjadi area yang cukup bagus untuk melakukan buy on breakout. Jadi saya harap pada saat ADI menembus area kotak merah, paling enggak kita udah melihat ada 2 kali higher high dan 2 kali higher low yang tercipta, sehingga kita bisa lebih aman untuk menyimpulkan bahwa ADI memang sudah reversal. Kalau saat ini saya pikir belum terlalu bijaksana deh, karena bisa jadi sideways panjang dan teman-teman bisa saja terjebak dalam suatu sideways. Dan itu nggak enak, mau jual ragu-ragu takutnya besok dia naik, mau di hold tapi takutnya besok dia terjun bikin low yang lebih rendah lagi. Nah, yang seperti itu memang selalu tidak enak gitu ya. Kalau memang tahu dia downtrend, dia turunnya besar sekaligus, ya udah kita cut loss dengan merdeka, bebas gitu ya, gampang ambil keputusannya. Cuman kalau sideways gini ini mau ngambil keputusan tuh jadi serba ragu gitu. Bisa aja dia naik, terus kemudian dia turun. Jadi memang benar-benar dalam dilema yang tidak mengenakan gitu ya. Saya pikir teman-teman harus lebih sabar kalau mau masuk di ADI. Meskipun katanya sektor konstruksi lagi bagus-bagusnya, cuman ya kalau pilih saham jangan yang trendless gini, jangan yang sideways, bisa tersiksa di dalam. Mendingan tunggu sampai trendlessnya selesai, sidewaysnya selesai, ada tercipta higher high, higher low. Artinya saya mengatakan uptrendnya sudah terkonfirmasi, reversalnya sudah terjadi, baru teman-teman entry, itu peluang cuannya lebih besar. Jangan pernah takut terlambat masuk pada saat saham sedang uptrend, karena kalaupun teman-teman terlambat masuk di saham yang sedang uptrend, itu kemungkinan cuannya tetap lebih besar karena saham akan berusaha terus naik untuk menembus resisten baru, sehingga teman-teman walaupun didiemin itu resikonya tidaklah terlalu besar. Berikutnya kita akan bahas Antam. Teman-teman lihat Antam masih tertahan di sekitar area resisten di sekitar 2020 ini ya. 2000
2000 berapa nih? 2000 sampai 2030 mungkin itu bisa kita anggap sebagai area resisten di area kotak kuning. Support di kotak hijau ini di sekitar 1930 sampai 1950. Resistennya ini ada di 2100 sampai 2130 gitu ya, ada 30 poin. Itu menjadi target untuk pergerakan Antam. Kalau kita melihat volume transaksi yang cenderung mengecil dalam 4 bar belakangan ini saja kita bisa mengatakan mungkin akan terjadi sideways di saham Antam. Jadi kita akan melihat dia akan bergerak di situ-situ aja. Meskipun kita melihat Antamnya ada sedikit di atas MA20 yang warna biru, tapi teman-teman harus melihat juga lebih jauh. Teman-teman harus mundur ke belakang melihat gambarannya lebih besar bahwa memang dalam Antam ini tren utamanya sedang naik. Tapi yang menjadi keberatan kita adalah bahwa dalam tren yang jangka pendek ini sebenarnya kita lihat downtrend. Jadi yang kita berusaha untuk menghindari adalah terperangkap dalam tren jangka pendek yang sedang turun. Sebaiknya kita masuk dalam tren yang sedang naik, entah itu jangka pendek yang akan kita lihat sebentar lagi, ataupun memang kita udah bersiap membeli pada saat harga terlemah, buy on weakness pada waktu sahamnya sedang uptrend. Misalnya saja dalam fase naik seperti ini, teman-teman belinya di sekitar sini atau di sekitar sini. Jadi pada saat harga saham memang sedang bergerak naik, teman-teman tunggu terjadi retracement di harga-harga yang terendah, terlemah. Di situ teman-teman melakukan pembelian untuk kemudian ikutan naik sesuai dengan arah tren. Nah, ini kan bisa jadi ini adalah suatu tren naik karena di sini low, di sini higher low gitu ya. Bisa jadi ini adalah harga terendah, terlemah gitu ya. Bisa kita beli di sekitar sini, tapi kan ini agak payah juga ini, kita cukup besar risikonya kalau kita melakukan pembelian di sini terus ternyata sahamnya bergerak turun lagi karena dalam tren jangka pendeknya itu masih turun. Lalu bagaimana kita membelinya? Tentu saja pada saat Antam berhasil menembus area kotak merah ya, jadi ini ada higher high, new high. Di sini terus kemudian terjadi koreksi, teman-teman bisa menunggu koreksi itu selesai. Karena kita sudah melihat ada higher high dan higher low, tentunya lebih aman untuk melakukan pembelian. Nah, itu yang kita sebut buy on weakness. Pada saat terjadi retracement dalam satu uptrend, di situ kita entry. Atau teman-teman yang lebih banyak sih lebih suka menggunakan buy on breakout. Biasanya itu penganut Darvas ya. Darvasian itu selalu melihat satu kotak Darvas box, ada high ada low-nya di sekitar situ. Harga bergerak pada saat dia menembus ke atas, teman-teman bisa melakukan pembelian buy on breakout dan terus kotak-kotak berikutnya sehingga kelihatan seperti tangga. Itu yang biasa kita kenal dengan istilah Darvas box. Teman-teman bisa googling untuk strategi menggunakan Darvas box. Sebelum kita selesaikan hari ini, ada satu saham yang kayaknya jadi favorit, yaitu Pegas. Cuman saya baru bahas tanggal 31 Mei, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi di sini saya akan bahas secara singkat. Teman-teman ada yang nanya, kalau Pegas itu bagusnya dijual kapan, pada saat come date atau gimana gitu. Kalau biasanya kalau ada pembagian dividen, kita udah punya, harga terbaik itu terjadi pada saat come date gitu. Jadi pada saat come date, sebelum come date itu biasanya juga harga udah digoreng lebih tinggi. Kemudian pada saat come date, setelah itu ex date-nya itu harga akan dibuka dengan turun sebesar dividen yang dibagikan. Jadi kalau teman-teman yang udah punya Pegas, udah dalam posisi cuan, siap-siap jualan pada saat come date. Bahkan satu hari sebelum come date, teman-teman saya kira udah bagus untuk jualan.
Kalau kita melihat seperti ini, mungkin ini pada saat naik-naik seperti ini itu adalah masuknya para dividen hunter. Sedangkan ini bisa jadi udah tidak terlalu banyak lagi orang yang memburu dividen dari Pegas, sehingga teman-teman bisa melihat bisa jadi ini akan turun sampai pada saat come date, kemudian setelah pembagian dividen X date harga saham malah lebih turun lagi, berarti Pegas melanjutkan downtrendnya. Ini tentu saja lebih beresiko ya, karena kemarin kita lihat sebenarnya Pegas ini udah ada higher high dan ada higher low, tapi setelah dilihat-lihat kok mendekati come date dividen malah tidak ada pergerakan naik. Ini sangat-sangat mencurigakan. Bisa jadi Pegas akan melanjutkan downtrendnya. Nah, teman-teman mesti waspada dengan kejadian-kejadian seperti ini ya. Terus ada lagi yang nanya bagaimana kalau untuk swing. Nah, kalau teman-teman yang mau trading, swing trading di Pegas, saya belum berani untuk merekomendasikan beli. Mending tunggu sampai selesai huru-hara pembagian dividen, baru kita lihat tren yang sebenarnya seperti apa. Karena terlalu berbahaya kalau teman-teman mau masuk mendekati pembagian dividen, itu bisa-bisa dividennya nggak dapat, kemudian harganya malah turun, jadi agak berisiko gitu ya. Bisa jadi kan nanti udah terlanjur beli, kemudian ada dapat pembagian dividen, terus harganya turun sehingga dihitung-hitung ternyata masih rugi. Jadi kalau mau melakukan pembelian untuk swing, jadi untuk ikuti tren terutama, ya teman-teman lebih baik kalau bisa menghindari corporate action. Itu akan membuat pergerakan harga itu agak sedikit menyimpang. Ya, bisa menyimpang besar atau kecil itu tidak ada yang tahu, tapi biasanya menyimpang, entah corporate action apapun. Nah, itu yang sebenarnya menjadi keberatan kita kalau ada corporate action, karena secara teknikal itu harganya akan sulit untuk dianalisa. Bisa jadi dia menyimpang terlalu jauh dari teori-teori teknikal. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi besok. Semoga IHSG-nya bisa segera mengakhiri fase galau supaya ya harga saham banyak yang naik sehingga lebih banyak lagi yang cuan. Oke, salam cuan untuk kita semua.